11 November 2025, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 59 Pidum 7 Sidikalang 2025 dengan terdakwa Jeremia Sihombing siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Pada hari ini, Selasa tanggal 11 November 2025, sidang Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama, nomor registrasi perkara 59, Pidum 7, Sidikalang 2025 dengan terdakwa Jeremia Sihombing, saya nyatakan dan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Majelis Hakim. Para terdakwa Jeremia Sihombing dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Pak Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan jasmani rohani? Sehat, Pak Hakim. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum terdakwa? Iya, Yang Mulia. Nama saudara terdakwa, Jeremia Sihombing, Pak Hakim. tempat lahir, Sidikalang, tanggal lahir, 12 Januari 2005, Pak Hakim. kebangsaan. Indonesia, Pak Hakim. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Kejaksaan Negeri Sidikalang, surat dakwaan pidana atas kasus tindakan pidana pencurian. Dengan ini saya, Saris Fakar selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan surat dakwaan pidana terhadap terdakwa. Nama: Jeremia Sihombing, tempat tanggal lahir Sidikalang 12 Januari 2005, tempat tinggal Sidikalang. Atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan fakta yang diuraikan sebagai berikut. 1. Tanggal kejadian 17 Mei 2024. 2. Waktu kejadian sekitar pukul 12.30 WIB. 3. Lokasi kejadian di rumah korban di Desa Huta Rakyat. Dengan bukti-bukti yang akan disampaikan selanjutnya dalam proses persidangan, saya sebagai jaksa penuntut umum mengajukan bahwa terdakwa diduga melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian. Demikian surat dakwaan ini saya ajukan untuk dipertimbangkan dalam persidangan. Saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam rangka memperkuat dakwaan ini. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Pak Hakim. Dan saya serahkan sebenarnya kepada kuasa hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atau surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa? Baik, Yang Mulia. Kantor Advokat dan Bantuan Ananta Krista and Associates, Jalan Persada nomor 46 Sidikalang. Eksepsi terdakwa. Sidang perkara nomor registrasi perkara 59 Pidum 5 Sidikalang 2025 dengan terdakwa Jeremia Sihombing. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri di SMA 1 Betul Sidikalang, perihal eksepsi terhadap surat dakwaan. Saya, Ananta Krista, selaku kuasa hukum dari terdakwa Jeremia Sihombing, dengan ini mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut hukum. Eksepsi ini kami sampaikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ketidakjelasan dan ambiguitas surat dakwaan. Surat dakwaan tidak jelas dalam menjelaskan fakta-fakta yang mendukung dakwaan. Tidak terdapat keterangan yang memadai mengenai waktu, tempat, bagaimana tindakan pencurian dapat terjadi, sehingga terdakwa tidak dapat memahami sepenuhnya tuduhan yang dihadapinya.
Kedua, kekurangan unsur pidana. Surat dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya niat jahat atau tindakan mencuri yang dilakukan oleh terdakwa. Ketiga, permohonan untuk menyatakan surat dakwaan tidak diterima. Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Demikian eksepsi ini kami ajukan. Atas perhatian majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Ananta Krista. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Mengerti majelis hakim. Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Baik, majelis hakim. Selanjutnya kita mulai dengan agenda pemeriksaan saksi. Kepada terdakwa, silakan saudara duduk di samping penasihat hukum. Baik, Pak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap, majelis hakim. Dengan 2 orang saksi, salah satu saksi masih anak-anak. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi anak terlebih dahulu di muka sidang. Baik, kepada saudari saksi Cia harap memasuki ruang sidang dengan didampingi orang tuanya. Selamat pagi adik Cia. Selamat pagi Pak Hakim. Apakah adik sudah siap mengikuti persidangan? Siap Pak Hakim. Nama adik siapa? Cia Liani Pak Hakim. Adik bersekolah kelas berapa dan di mana? Kelas 3 Pak, di SMP 1 Sidikalang. Apakah adik Cia mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk menjadi sumpah? Sedia Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Baik Hakim Ketua, adik Cia dan Ibu Cia silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak ada yang saya sembunyikan dan saya akan menyampaikan semua yang saya ketahui dengan jujur. Demi Tuhan dan untuk kebenaran. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak ada yang saya sembunyikan dan saya akan menyampaikan semua yang saya ketahui dengan jujur. Demi Tuhan dan untuk kebenaran. Baik, perlu saya ingatkan bahwa adik harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, adik bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Adik bisa mengerti? Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Silakan dilanjutkan. Apakah adik Cia mengenal terdakwa? Ya yang mulia, dia sering dipanggil Mas Gondes yang mulia. Adik Cia, sudah berapa lamakah adik mengenal terdakwa? Baru yang mulia, kenal hanya dari namanya yang sering dipanggil teman Mas Gondes. Kapan adik melihat terdakwa keluar rumah? Hari Sabtu tanggal 17 Mei 2024 yang mulia. Apakah adik mengingat sekitar jam berapa adik melihat terdakwa keluar dari rumah? Sekitar jam setengah 1 siang yang mulia. Apakah adik melihat terdakwa keluar dari pintu yang mana? Dari pintu belakang yang mulia. Ibu Cia, apakah ibu tahu keberadaan adik Cia saat kejadian berlangsung? Kebetulan saya bekerja Pak Hakim, saya pulang ke rumah sekitar jam 4. Apakah setelah ibu pulang, adik Cia menyampaikan kronologi kejadian yang sebenarnya? Ya yang mulia, tapi seperti apa yang disampaikan baru saja. Ibu yakin tidak ada yang berbeda dengan kesaksian yang disampaikan? Saya yakin yang mulia. Baik, terima kasih Ibu Cia dan adik Cia atas keterangannya. Cukup dari saya, Hakim Ketua. Pada hakim anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Cukup, Hakim Ketua. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Masih ada satu saksi lagi majelis hakim. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap memanggil saksi selanjutnya ke muka sidang dan terima kasih kepada saksi Ibu Cia dan Ibu adik Cia. Mohon agar mengambil tempat bersama hadirin. Baik majelis hakim, kepada saudari saksi Desli untuk memasuki ruang sidang. Nama saudara, Desli Pak Hakim. tempat lahir, Sidikalang Pak Hakim. tanggal lahir. 11 November 1990. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi.
Saudari saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak ada yang saya sembunyikan, dan saya akan menyampaikannya semuanya yang saya ketahui dengan jujur, demi Tuhan dan untuk kebenaran. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak ada yang saya sembunyikan, dan saya akan menyampaikan semua yang saya ketahui dengan jujur, demi Tuhan dan untuk kebenaran. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari akan dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Mengerti, Pak Hakim? Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Saya tidak kenal, Pak Hakim. Kapan dan di mana pencurian dilakukan? Tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah orang tua saya, Pak Hakim. Di mana keberadaan saudari saksi saat pencurian terjadi? Waktu itu saya sedang berada di luar rumah, tepatnya di rumah Rusli, Pak Hakim. Berapa lama kira-kira ibu berada di rumah Pak Rusli? Ya, sekitar setengah jam mungkin, Pak Hakim. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, kami ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Saudari saksi, ketika Anda memasuki rumah Anda, apakah yang pertama kali Anda tuju? Saya langsung ke kamar yang mulia karena saya menyimpan barang-barang berharga saya di dalam kamar. Bisa dijelaskan di kamar yang mana? Tidak tahu yang mulia, mungkin saya baru menyadari saat itu sudah sampai rumah. Ketika pencurian itu terjadi, adik ibu yang bernama Cia kan sedang berada di rumah. Apakah ibu tahu? Tidak tahu yang mulia. Cukup dari saya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan majelis hakim. Silakan. Apakah saudari yakin bahwa adik saudari yang bernama Cia melihat dengan jelas terdakwa mengambil HP, jam tangan, dan uang di kamar belakang rumah Anda, padahal adik Anda Cia saat itu berada di rumah tengah dan di balik kursi? Saya yakin 100% karena adik saya pasti jujur. Adik saya tidak pernah membohongi saya, apalagi berbohong tentang masalah seperti ini. Adik saya masih berusia 14 tahun dan dia adalah anak yang pondok. Jadi, adik saya tidak mungkin bohong. Jika Anda memang yakin bahwa terdakwa telah mengambil barang Anda, apakah Anda mengetahui kapan terdakwa masuk ke rumah Anda? Kalau yang itu saya tidak tahu. Tadi Anda mengatakan yakin, lalu baru saja Anda bilang bahwa Anda tidak tahu. Berarti Anda tidak yakin bahwa terdakwa adalah laki-laki yang masuk ke dalam rumah Anda. Karena di kesaksian Anda yang sebelumnya, bahwa di depan rumah Anda banyak orang yang lalu lalang. Di sini jelas terlihat Anda mengingkari pernyataan Anda sebelumnya. Jadi saya ulangi pertanyaan saya, apakah Anda tahu kapan terdakwa masuk ke dalam rumah Anda? Keberatan majelis hakim. Pertanyaan saudari penasihat hukum memojokkan saksi. Instruksi majelis hakim, pernyataan saudari saksi ini sangat ambigu. Keberatan majelis hakim. Sebab dalam kesaksian sebelumnya, saksi telah mengatakan bahwa ia sedang berada di luar rumah. Mohon dipertimbangkan lagi. Keberatan diterima kepada penasihat hukum untuk melanjutkan dengan pertanyaan. Kalau begitu cukup majelis hakim. Baik, sebelum mengakhiri pemeriksaan, apakah ada sangkaan dari terdakwa? Kalau begitu, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Tidak, majelis hakim. Dari kami hanya 2 saksi. Baik. Lalu, saudari penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan saksi? Iya yang mulia, jadi kami mengajukan 2 orang saksi dan telah hadir pada hari ini. Baik, kepada saudari penasihat hukum, harap memanggil kedua saksi. Baik majelis hakim, kepada saksi Slamet dan Nona, dipersilakan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap Pak. Siap, Pak. Apakah saudara dan saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Siap, tidak, Pak. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Siap Pak Hakim, saya bersedia. Siap, Hakim, saya juga bersedia. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari kedua saksi. Saudari saksi Maimunah dan saudari saksi Slamet, silakan berdiri dan ikuti kata-kata. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak ada yang saya sembunyikan dan saya akan menyampaikan semua yang saya ketahui dengan jujur
demi Tuhan dan untuk kebenaran. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak ada yang saya sembunyikan dan saya akan menyampaikan semua yang saya ketahui dan jujur demi Tuhan dan untuk kebenaran. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti, Pak. Baik, saudari Nona, seberapa kenal saudara dengan terdakwa? Saya adalah teman dan tetangga terdakwa sejak lama, Pak. Baiklah, proses pemeriksaan yang saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Baik, Hakim Ketua. Saudari saksi, jika Anda adalah tetangga dan teman lama terdakwa, apakah Anda tahu bahwa terdakwa pernah mencuri barang? Saya tidak pernah tahu, Yang Mulia. Saya baru tahu sekarang ini, Yang Mulia, bahwa terdakwa mencuri hingga di penjara, Yang Mulia. Apakah Anda tahu bagaimana tingkah laku terdakwa jika di lingkungan rumahnya? Terdakwa ini sebenarnya dulu itu anak yang rajin, Yang Mulia, sering bantu-bantu orang tuanya di sawah. Apalagi dia itu anak sulung, Yang Mulia, dan juga dia memiliki 3 adik, Yang Mulia, dan masih kecil. Dan juga dia juga sering membantu orang tuanya bekerja di sawah, Yang Mulia. Berarti Anda sangat mengenal terdakwa sekali ya? Lalu apa lagi yang Anda ketahui? Terdakwa itu sebenarnya kasihan, Yang Mulia. Terdakwa itu putus sekolah gara-gara tidak memiliki gaya, Yang Mulia. Dan juga orang tua dari terdakwa sudah pisah dan bapaknya bekerja sebagai petani dan orang tuanya pergi ke luar negeri, katanya bekerja di Hongkong, Yang Mulia. Apalagi adiknya yang paling kecil memiliki penyakit jantung lemah, Yang Mulia. Makanya sebulan sekali harus berobat di rumah. Yang saya tahu juga kadang-kadang terdakwa menjadi juru parkir di pasar, Yang Mulia. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Baiklah, apakah Hakim Anggota 2 ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan? Baik, silakan. Saudari saksi, tadi saudari mengatakan terdakwa putus sekolah karena tidak ada biaya. Berarti jika dikategorikan terdakwa termasuk sebagai orang yang kurang mampu atau sangat tidak mampu. Kalau menurut saya terdakwa itu tidak mampu, Yang Mulia. Baik, saudari Maimunah, apakah terdakwa satu-satunya pencari nafkah di keluarganya? Sebenarnya yang kerja itu bukan cuma terdakwa. Bapaknya juga bekerja sebagai buruh tani, tetapi memang tulang punggungnya itu terdakwa karena bapaknya kan sudah tua, terus sakit-sakitan, jadi kadang-kadang saja kerja, Pak. Pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Baik, selanjutnya saksi Slamet. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Nama saudara? Selamat Dian. Pekerjaan? Serabutan, Pak. Sekarang jadi juru parkir Jatani. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Ya, saya kenal. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu, Pak Hakim, untuk memberikan kesaksian tentang pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal, Pak Hakim. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim Anggota 2. Baik, Hakim Ketua. Silakan. Saudara saksi, apakah Anda tahu jika terdakwa telah melakukan pencurian? Awalnya saya tidak tahu, Pak Hakim. Saya baru dikasih tahu sama bapaknya kalau terdakwa ditangkap polisi karena mencuri, kata bapaknya. Apakah Anda sering bertemu dengan terdakwa? Ya, hampir setiap hari, Pak. Kadang ada juga sehari 2 hari juga tidak bertemu. Kan terdakwa nggak setiap hari parkir di pasar. Kadang yang di parkir, kadang tidak. Nah, kebanyakan ketemunya pas sama-sama jadi juri parkir, Pak. Saudara saksi, dari pertanyaan barusan, apakah terdakwa pernah meminjam uang kepada Anda? Ya pernah, Pak Hakim. Kadang-kadang yang dia butuh uang pinjam ke saya. Berapa biasanya uang yang dipinjam terdakwa? Ya tergantung, Pak. Saya kan juga sama-sama orang miskin, jadi saya pinjam seadanya saja. Kalau saya ada 50.000, ya saya pinjam 50.000. Kalau ada 100.000, ya saya pinjam 100.000. Lalu, biasanya berapa hari uang pinjaman tersebut dikembalikan kepada Anda? Ya tergantung terdakwa punya uangnya kapan. Kadang yang seminggu, 2 minggu, atau pas dia habis gajian. Saya rasa pertanyaan saya cukup, Hakim Ketua. Baiklah kalau begitu, terima kasih saudara Slamet atas kesaksian yang Anda berikan. Instruksi Yang Mulia, dari pernyataan kedua saksi, yakni saksi Maimunah dan Slamet, jelas bahwa terdakwa melakukan pencurian karena adanya desakan kebutuhan ekonomi, yakni adanya hutang yang banyak
dan tidak bisa melunasi sehingga menjadi beban pikiran dan tekanan batin yang membuat terdakwa tidak berpikir panjang dan kemudian melakukan perbuatan pencurian. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah karena terdakwa melakukan perbuatan pencurian. Pencurian bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk nyawa orang lain, yaitu demi kesembuhan dan kelangsungan hidup adiknya yang menderita penyakit jantung lemah. Oleh karena itu, saya mohon pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, saudari penasihat hukum, terima kasih atas pernyataannya. Pernyataan saudari akan kami jadikan dasar pertimbangan. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Baik, pemeriksa terdakwa akan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Iya Pak Hakim. Silakan. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Saudara saksi Slamet dan Nona sudah dapat meninggalkan ruangan. Baik, pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Iya Pak Hakim. Silakan. Bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas awal mula terjadinya perbuatan pencurian tersebut? Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2004, saat itu pukul 12.30. Setelah pulang dari pasar masuk ke rumah, seseorang di utara rakyat Serigala yang mencuri jam tangan, 2 HP, dan dompet berisi uang 480.000. Tadi, saudara mengatakan bahwa saudara masuk ke rumah seseorang. Tolong saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara masuk ke rumah saudari. Saya masuk ke halaman rumah dengan memanjati pagar rumah yang terkunci. Masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Menurut terdakwa, apa yang membuat saudara yakin bahwa rumah itu kosong? Dari luar halaman rumah saya, beberapa kali mengucap salam, namun tidak seseorang pun yang keluar dari rumah tersebut. Kalau begitu, apa sebenarnya motif saudara melakukan pencurian tersebut? Saya sangat terdesak, Pak Hakim. Saya sangat kekurangan uang. Adik saya sedang sakit. Orang tua saya tidak bisa menafkahi kami, jadi saya selalu berusaha agar mendapatkan uang. Jadi ketika kemarin ada kesempatan, saya melakukan perbuatan tersebut, Pak Hakim. Oh, begitu? Baik, saya rasa cukup untuk majelis. Baik, hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Tidak ada, Pak Hakim. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ada pertanyaan untuk terdakwa? Iya Pak Hakim, kami ada beberapa pertanyaan untuk terdakwa. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara, dengan cara bagaimana saudara melakukan perbuatan pencurian tersebut? Pertama, saya memanjati pagar rumah yang dalamnya keadaan terkunci. Dari halaman depan, saya menuju arah pintu belakang yang tidak terkunci. Ketika masuk ke dalam rumah saya langsung menuju kamar depan yang terbuka. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara menuju arah pintu belakang. Alasan saudara? Saat itu siang hari, saya takut ketahuan warga. Saya menganggap pintu belakang lebih aman untuk menghindari kecurigaan tetangga sekitar. Bagaimana posisi saudari Ayan ketika saudara mencuri di rumahnya? Selama saya berada di rumah saya tidak melihat seseorang pun. Ketika saya berusaha kabur dengan berlari keluar rumah, saya berpapasan dengan ibu ayah di luar pagar halaman rumah. Saat saudara melakukan perbuatan pencuri tersebut, tahukan saudara keberadaan anak ibu ayah dan apa yang dilakukannya? Saya tidak mengetahui keberadaan anak dari ibu ayah, Pak. Apalagi yang dilakukan anak itu. Kami kira sudah cukup Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Untuk itu mohon kepada petugas keamanan untuk membawa barang bukti di hadapan persidangan. Silakan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk memeriksa barang bukti. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Siap, Majelis Hakim. Saya persilakan saudari jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Terima kasih Majelis Hakim. Surat tuntutan pidana kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang perihal tuntutan pidana atas kasus tindakan pidana pencurian. Dengan hormat, saya Geraldi Firunta Butuh selaku jaksa penuntut hukum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang dalam perkara pidana yang melibatkan terdakwa. Nama Jeremia Siomi, tempat tanggal lahir Sidikalang 15 Januari 2005, bangsaan Indonesia, tempat tinggal Sidikalang, dan berdasarkan surat dakwaan yang telah diajukan sebelumnya,
Dengan ini, mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut. Detail perkara. 1. Tanggal kejadian 17 Mei 2024. 2. Waktu kejadian sekitar pukul 12.30 WIB. Yang ketiga, lokasi kejadian di rumah korban. Selanjutnya, tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa didakwa melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi Desli ataupun handphone di rumah Bapak Rasuli. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memasuki rumah tanpa izin dan mengambil barang yang bukan miliknya. Selanjutnya, tuntutan. Berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, kami meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa. Yang ketiga, memerintahkan agar barang bukti disita untuk dijadikan milik korban. Demikian surat tuntutan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dalam persidangan. Kami siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Hormat kami, Giraldi Bilunta Bultu sebagai jaksa penuntut hukum Kejaksaan Negeri Sidikalang. Baik, apakah penasihat hukum siap membacakan surat pembelaan atas surat tuntutan? Siap majelis hakim. Saya persilakan saudara penasihat hukum untuk membacakan. Terima kasih majelis hakim. Surat pemberian pembelaan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang perihal pembelaan atas tuntutan pidana nomor registrasi perkara 59 Pidum 5 Sidikalang 2025. Dengan hormat, saya Ananta Krista dan Juliana Simbolo selaku kuasa hukum dari terdakwa Jeremia Sihombing lahir di Sidikalang pada 1 Januari 2002. Dengan ini, mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 1. Gambaran umum perkara. Terdakwa dituduh melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada pernyataan saksi Desli dan situasi yang terjadi pada saat kejadian. Kedua, pokok pembelaan. Pertama, unsur pencurian yang mendesak keadaan. Terdakwa tidak melakukan pencurian untuk kepentingan pribadi karena tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Desli dengan niat untuk mencuri. Keadaan ekonomi yang mendesak dan pengobatan adiknya yang sakit perlu dipertimbangkan dalam pemberian tuntutan kurungan. Yang kedua, saksi yang tidak dapat dipercaya. Keterangan saksi Desli bersifat subjektif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendakwa terdakwa. Yang ketiga, alibi dan kesaksian yang mendukung. Terdakwa memiliki alibi yang kuat dan tidak berada di lokasi kejadian pada waktu yang ditentukan. Kami akan menghadirkan saksi yang dapat menguatkan keterangan tersebut dalam persidangan. Keempat, permohonan. Berdasarkan poin-poin pembelaan di atas, kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan hak-haknya. Dengan demikian, surat pembelaan ini kami ajukan. Kami siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan menghadirkan bukti-bukti yang diperkuat dalam persidangan. Hormat kami, Ananta Krista dan Juliana Simbolon. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah Anda mengerti dengan surat pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Saya mengerti ya, Mulia. Baik, sesuai dengan agenda, sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan kepada saudara terdakwa jaksa penuntut umum dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, nomor perkara registrasi perkara 59 Pidum 7 Sidikalang 2005 dalam perkara atas nama Jeremia Sihombing, tempat tanggal lahir Sidikalang 1 Januari 2005, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Utara Rakyat Sidikalang. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, mempelajari bukti-bukti dan mempertimbangkan semua hal yang terungkap dalam persidangan, maka memutuskan sebagai berikut. Menetapkan 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun
Yang ketiga, memerintahkan agar barang bukti berupa handphone yang dicuri disita dan dikembalikan kepada korban, saksi Desi. Yang keempat, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa. Alasan putusan: 1. Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pencurian di rumah korban pada tanggal 17 Mei 2024 dengan cara memasuki rumah tanpa izin dan mengambil barang milik orang lain. Yang kedua, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan antara lain tindakan terdakwa yang merugikan korban dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Yang ketiga, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya. Demikian putusan ini diambil untuk keadilan dan kepastian hukum, ditetapkan di Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 11 November 2025. Hormat kami Majelis Hakim, Hakim Ketua Rinarto Nebaho, Hakim Anggota 1 Nomi Monalisa Semamora, Hakim Anggota 2 Rendi Sinaga. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti Pak Hakim. Mengerti majelis hakim yang terhormat. Baik, kepada para pihak yang merasa berkeberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, apakah terjadi kegaduhan pada saat sidang? Pastinya ada kegaduhan, cuman kami tidak setuju. Majelis hakim menenangkan kami. Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Anastasia Shombing, pembawa acara dari News. Pada hari ini saya menghadiri Pengadilan Negeri Satu Sidikalang untuk menghadiri pengadilan yang dilakukan oleh saudara sebelumnya terkait kasus pencurian yang terdakwa lakukan. Banyak masyarakat yang hadir dalam persidangan kali ini beserta juga para saksi. Untuk mengikuti update setelahnya bersama kami di channel News Adian. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, saya Rutleni Tambah dari siaran langsung pada siang hari ini dari Kompas TV dan saya berada di tempat yaitu Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus. Pada siang hari ini telah terbukti bahwa terdakwa JS terbukti sah telah meyakinkan melakukan tindak pidana pada hukum tindak pidana 363 KUHP dan menjatuhkan pidana terdakwa penjara 3 tahun untuk pada hari ini. Sekian dari siaran saya, terima kasih.